Di sebuah sekolah SMA di Jakarta, terdapat 4 kawan yaitu Budi, Dina, Santi, dan Angga. Mereka selalu bersama-sama baik di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Teman-teman sekelas mereka pun tahu mengenai persahabatan mereka yang sangat erat itu. Suatu hari, Budi dan Dina sedang mengerjakan tugas kelompok di perpustakaan sekolah. Ayo Din, kita kerjain dulu tugas kelompok kita. Oke Bud, jadi kita mau mulai dari mana? Oke, kita mulai dari cari info-info mengenai sejarahnya terlebih dahulu deh. Oke, jadi aku mulai cari sejarahnya ya. Mungkin kamu nanti cari dampak sosial sama politiknya. Terus nanti kita gabungin aja ke Word. Mereka lalu mulai mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Awalnya mereka fokus mengerjakan sebelum mereka melihat Angga yang memasuki perpustakaan. Itu Din, itu bukannya Angga ya? Nah iya, Diem-diem banget sih. ngapain dia kesini? Udah, ayo kita kerjain aja tugas Yaudah, kelompok. kita kerjain aja dulu. Ketika Budi dan Dina sedang melakukan pekerjaan mereka, Angga terlihat berjalan keluar ke perpustakaan. Tentunya, sebagai teman baik, Budi pun menyapa dia. Tetapi anehnya, bukannya menjawab sapaan dari Budi, Angga malah berlari menghindari mereka berdua sehingga mengundang kecurigaan terhadap Budi dan Dina. Oh iya, Angga, ngapain tumben banget ke perpustakaan? Nah, Angga kenapa deh? Tumben banget menghindarin kita. iya juga ya, mencurigakan banget deh. Kita jadi ke distrik nih. Kerja kelompok kita kerjain dulu deh. Tugas kita dulu. Udah deh, kita urusin dia ntar aja lah. Budi dan Dina melakukan tugasnya dengan tergesa-gesa. Mereka penasaran dengan perilaku Angga yang mencurigakan. Mengetahui sifat asli Angga yang nakal dan suka ngeprank orang lain, mereka berdua yakin pasti Angga melakukan suatu hal yang tidak-tidak. Din, gue udah selesai nih. Sama Bud, jadi gimana? Entahlah. Ngapain kita sekarang? Tapi mau nggak kita ikutin Angga? Soalnya kayak kelihatan mencurigakan banget dia. Bukannya ngikutin orang tuh sesuatu yang salah ya? Ya mau gimana lagi? Ingat nggak sih yang kata kejadian waktu itu, yang kata kejadian laptop hilang yang sampai melibatkan kepala sekolah? Ternyata dia pelakunya kan yang mau ngumpetin di gudang. Iya juga ya. Daripada dia melakukan hal bodoh terus nanti dimarahin guru BK lagi. Habisnya aneh-aneh banget. Udah tahu kena SP1 masih aja kelakuannya begitu. Aduh, mungkin dari kecil dia begitu, Bud. Ayolah, sebelum kita kehilangan dia. Ayo. Akhirnya, Dina dan Budi keluar perpustakaan. Mereka mulai berjalan mengikuti Angga yang kini sudah berdiri di depan toilet laki-laki. Mereka lalu saling lihat-lihatan dan langsung berjalan mengintip ke toilet laki-laki. Dia ngapain sih? Kok dia kayak ngeliat sekitar kayak gitu ya? Habis itu juga lihat gugup deh. Kita diem aja daripada dia nyadarin kita berdua. Oke. Itu bukannya Pak? Itu bukunya Bu Salma. Woi, lu bisa nggak sih kalau kaget jangan teriak begitu? Udah, pergi. Pergi aja deh. Gua harus cari tempat lain nih. Di sini kayak nggak aman. Keduanya pun berlari dari toilet laki-laki dan kembali ke perpustakaan berusaha untuk menghindari Angga. Sedangkan Angga sendiri was-was karena merasa bahwa toilet laki-laki bukanlah tempat yang aman untuk melakukan aksinya. Budi dan Dina pun akhirnya kembali ke perpustakaan, sembari membahas tentang Angga dan aksinya yang sepertinya sedang menargetkan Bu Salma, guru matematika mereka. Di perpustakaan pun juga datanglah Santi. Ternyata Angga kayak gitu ya orangnya. Iya, gak nyangka sampai nyuri buku guru kayak begitu. Kenapa ya? Gue juga nggak tahu sih. Kirain gue dia udah berubah semenjak itu. Tapi kayaknya ternyata belum juga deh. Gak mungkin, kayak udah ini deh. Kelakuan dia emang begitu aja kali. Halo guys, ada apa kan di sini? Masih mas kelompok kah? Tidak San, kami sedang membahas Angga dan cara menghentikannya. Kayak sekarang dia lagi targetin Bu Salma deh, guru matematika kita. Soalnya tadi kami juga lihat dia lagi membawa buku milik Bu Salma. Lu bagaimana cara kalian tahu itu miliknya?
Karena di sampulnya itu tadi aku lihat sih ada tulisan Salma dengan huruf besar. Jadi aku yakin tuh pasti milik Bu Salma. Kenapa Angga menargetkan Salma dia seakan tidak ada orang yang ditargetkan. Aku heran dengannya. Pasti karena dia dikasih nilai jelek, aku yakin banget. Soalnya ingat nggak, kemarin dia dikasih nilai C sama Bu Salma karena sikapnya yang tidak sopan. Padahal bisa aja dia dikasih nilai B kalau sikapnya lebih baik. Aduh, benar juga ya. Lagian ada-ada juga nih si Angga. Bukannya dia introspeksi, dia malah nyuri Bu Salma. Nggak jelas nih. Sebaiknya kita beritahu saja Salma dulu perihal ini. Iya bagus itu San. Apalagi kan abis ini Bu Salma mengajar di kelas kita. Bagaimana jika kita kasih tahu Bu Salma? Lah, kalau misalnya nanti Angga tahu kalau misalnya kita kasih tahu dia mengenai itu gimana? Iya juga ya. Aladin, dia kan jarang sekali datang masuk ke kelas tapi menjadi langsung. Biarkan saja lah. Jadi gimana Din? Ya udah deh. Kamu ikut juga nggak San? Oke, ya udah deh. Semua kita menemukan titik terang permasalahan ini. Oke. Budi, Dina, dan Santi lalu berjalan ke ruang kelas mereka. Mereka melihat Bu Salma sedang mengkoreksi buku tugas dan mereka pun menegur beliau. Assalamualaikum. Pagi Bu Salma. Pagi, kenapa kalian menghadap ke saya? Begini Bu, kira-kira Ibu merasa ada buku milik Salma yang hilang belum? Sepertinya buku soal-soal milik ibu hilang. Kenapa ya? Jadi begini Bu, kami sepertinya melihat Angga membawa buku soal-soal milik Ibu dan kami merasa kalau misalnya dia ingin menargetkan Ibu, soalnya Ibu kan naruh nilai dia C di rapor. Emang kalian lihat buku ibu terakhir di mana? Jadi saya sama Budi tuh terakhir melihatnya di toilet laki-laki Bu. Jadi waktu itu Angga kayak mengobrak-abrik tasnya terus kami melihat kalau misalnya dia membawa bukunya Ibu. Aduh, nah kalau misalnya emang itu buku ibu, boleh tolong panggilin Angganya ke ibu nggak? Menghadap ke ibu. Baik-baik Bu. Oke. Budi, Dina, dan Santi pun menemukan Angga di lorong depan dan segera menariknya menghadap Bu Salma yang sedang duduk tidak jauh dari mereka. Angga, Ini dicariin Bu Salma enggak? lo disuruh menghadap ke dia. Bahkan mau nyuri bukunya kan? Kamu tahu kan kenapa ibu nyuruh kamu menghadap ke ibu? Iya Bu. Ada mana sekarang buku ibu? Ini ada Bu di dalam tas. Bu. Terima kasih. Kamu tahu kan kalau mencuri itu perbuatan yang tidak baik? Iya Bu, saya minta maaf karena saya udah melakukan hal yang nggak baik Bu. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Tapi nanti kamu jangan lupa menghadap ke ibu ya di ruang BK. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Angga setelah pergi sehabis dinasihati Bu Salma pun Oh ya, Angga, berpapasan dengan ini Budi, Dina, dan Santi yang menunggunya di kursi masjid. Oi, emangnya kenapa sih kamu deketin dia aja gitu nggak pakai bukunya Bu Salma? Atau karena dia ngasih nilai lu C? Sebenarnya bukan itu aja sih alasannya. Gue pikir dengan gue berperilaku kayak gitu bakal membuat Bu Salma kapok buat ngasih nilai C. Tapi gue baru sadar kalau itu adalah hal yang bodoh. Aduh Angga, mencuri itu bukan yang salah. Daripada membuat beliau kapok, kenapa kamu tidak memperbaiki perilakumu supaya mereka lebih bagus? Bener tuh kata Santi. Jadi gimana sekarang? Gue dengar katanya lu dapat surat peringatan dari BK ya? Iya, gue diskor 3 hari buat memperbaiki sikap gue di rumah. Sudah, lebih baik kamu memperbaiki sikapmu sekarang. Kan kasihan juga orang tua kamu dengar kalau kamu dapat surat peringatan lagi dari BK. Iya. Tuh. Bu Salma yang berada di depan ruangan piala menegur Budi, Dina, Santi, dan Angga. Halo Bu. Nah, terima kasih ya sudah membalikan buku ibu. Untuk kamu Angga, semoga kamu bisa memperbaiki diri kamu ya dan introspeksi diri. Semoga persahabatan kalian tetap utuh kayak gini lagi. Terima kasih Bu. Setelah semua drama itu, Budi, Dina, Santi, dan Angga pun pulang. Dalam perjalanan mereka ke depan gerbang, mereka membahas banyak hal. Teman-teman, habis
Makasih banget ya udah buat gua kapok sama perilaku gua hari ini. Santai aja nggak? Semoga lo bisa merubah sikap lo yang tengil itu ya. Ya enggak, Bu Salma pasti akan bangga dengan perubahan sikap lo. Dan juga jangan lupa bawa kelas ya, Ga. Ya, makasih banyak ya teman-teman. Iya. Dan itulah akhir kisah dari cerita ini. Angga hari esoknya pun kena skors 3 hari untuk memperbaiki sikapnya dan tentunya dimarahi oleh kedua orang tuanya karena sikapnya ini. Angga akhirnya pun kapok dan berjanji untuk memperbaiki sikapnya karena tentunya ia tidak mau membuat kedua orang tuanya kecewa lagi. Dan pastinya persahabatan antara Budi, Dina, Santi, dan Angga tetaplah erat meskipun banyak sekali drama yang terjadi di antara mereka berempat. Sekian, terima kasih.